itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema, jangan sebentar bahas ini, sebentar bahas itu, macam anak kemarin sore. Kan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman, bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya, tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A, tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya, memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular apa dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa, sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan menghadirkan satu debat yang luar biasa kocak ya. Luar biasa kocak antara Edis, si pakar segala pakar, melawan Luga, si nabi halusinasi dari pihak Oten ya. Jadi kita tahu dua orang ini adalah badut utama di HMC. Ya, jadi tahun lalu Edis dan Luga itu adalah salah satu badut utama. Walaupun mereka berdua nggak jadi pemenang ya. Jadi tahun lalu yang jadi pemenang badut utama itu adalah Rudy Waklabu, si Kurios Rudy. Jadi mungkin tahun ini mereka ini akan bersaing ya. Dua badut ini akan mencoba untuk menjadi nomor satu. Karena kita tahu Rudy Waklabu, ya si Kurios Rudy tahun ini nggak mau jadi badut di tempat saya. Dan dia sama sekali nggak mau masuk ke channel HMC. Jadi ini kesempatan bagus untuk kedua orang ini, ya kedua peserta yang lain, yaitu Luga, ya nabi dari kekristenan, melawan Edis, pakar dari segala pakar ya, untuk menjadi badut terbaik selama 2022 di HMC. Bagaimana jalannya cakar-cakaran antara kedua orang ini? Kedua orang yang cukup senior ya sebenarnya di dunia debat lintas agama, karena mereka sudah mau 10 tahun ya. Bahkan kalau Luga sudah di atas 10 tahun berdebat, sedangkan Edis 8 tahun, ya luar biasa. Jadi Luga seperti biasa menyombongkan bahwa dirinya sudah masuk TV ya, walaupun masuk TV atas kebodohan, ya dia diliput sama TV One, bukan diliput sih, jadi konten kita waktu itu diangkat sama TV One, masalah Luga mengaku nabi, dan sebenarnya bukan Luga saja yang masuk TV ya, itu ada saya juga. Jadi kalau teman-teman lihat di berita di TV One, yang masuk berita TV One itu saya saat menginterview ya, saat saya menanyakan perihal kenabian Luga ya. Jadi itu adalah video saat saya membahas Luga jadi nabi, karena memang Luga itu viral jadi nabi di HMC ya. Jadi pertama kali Luga itu terkenal jadi nabi adalah saat di channel saya. Jadi saya waktu itu menginterview Luga ya sampai beberapa seri untuk menjelaskan penglihatan dia ya, terus surga dan neraka bagaimana. Dan konten tersebut ternyata diliput oleh TV One. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi di sini Luga mempertanyakan bahwa Edis ini nggak punya tempat bernaung, dia nggak punya organisasi, dia nggak punya kelompok ya. Dia itu adalah single fighter yang asal-asal mangap. Oke, saya rasa teman-teman sudah nggak bisa sabar untuk melihat jalannya diskusi atau debat. Ya ini bukan diskusi, ini cakar-cakaran sesama Oten ya, seperti biasa. Oke, teman-teman akan lihat kekonyolan dari kedua badut utama ya, kedua badut utama HMC ini. Silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Ya, selamat menyaksikan dan siapkan popcorn ya, siapkan popcorn, makanan, jus ya teman-teman, siapkan semua agar lebih seru mendengarkan kedua badut ini cakar-cakaran. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga ya. Jadi gini, di dalam Bible itu ada satu kriteria bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu asli atau palsu, memiliki perkataan dari Tuhan atau tidak. Jadi si Luga ini dulu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, itu pernah update status di Facebook. Dia bilang begini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik, dan
3 juta orang kalau tidak salah begitu akan jadi Kristen begitu. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Nah, jadi berpatokan dari situ, maka saya pastikan bahwa apa yang diceritakan oleh Luga ini, penglihatan lah, roh ini dan segala macam itu halu semua. Itu karena COVID, jadi keadaan nggak bisa. Bukan begitu. Itu karena Edis belum dibaptis ulang. Dengerin ya. Jadi gampang aja sebenarnya. Bukannya kalau mau bisa gua undang Zakir dari Malaysia turun ke Medan, datang ke Medan. Bukan bisa. Gua undang besok juga bisa. Ya, tapi gua melihat mampu. Artinya dia melihat gua diam. Itu membuktikan. Terus suara lu, Ben. Videonya dimatiin aja gak, biar nggak koneksinya nggak terbagi-bagi. Zakir Naik itu sudah tidak seperti dulu. Dia tidak punya stasiun TV. Dia tidak tinggal di negaranya. Kekayaannya udah habis. Udah 3.000 perak ibarat kata. Ya, kalau gue ngajak dia, habis lah. Gue jauh lebih terkenal dari dia untuk sekarang. Kalau hanya sekedar undang Zakir Naik, Malaysia dekat Dari Malaysia tunggu datang, tinggal suruh datang ke Medan. Gue ongkosin. Gue bayarin tiketnya. Kalau cuma mau datang dia doang. Tapi ngapain gue ngundang Zakir Naik yang udah jatuh, masih lebih terkenal si Juma sekarang dan kawan-kawannya. Jadi bukan masalah ini, bukan masalah Kenapa Zakir Naik? Dengerin, Zakir Naik itu udah jatuh sebelum gue hajar. Artinya dia mungkin udah nonton video gue. Wah, ini kacau nih, Moko Ginta aja digunung, apalagi gue. Jadi gini, pertama-tama saya luruskan dulu ya. Itu sama aja. Jadi pertama-tama Zakir Naik itu kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia mustahil lihat videonya Luga. Kemudian yang kedua, itu bukan masalah si Zakir Naik sudah jatuh atau tidak, karena statementmu Luga mengatakan bahwa kamu akan melakukan dialog atau debat dengan Zakir Naik, itu tidak terjadi. Dan perkataan itu terjadi itu nggak masalah, yang penting dia kalah. Di mana sih lo? Iya, artinya kamu sudah memenuhi satu kriteria ulangan 18 itu, 18 dari 18 sampai sekian itu mengatakan bahwa tidak, itu bagaimana salah cara kita menentukan. Sebentar, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa lo sekarang gua tanya ya, di Indonesia ya, debater yang paling ditakutin lo bukan? Nggak ada yang nakutin lu. Iya, jadi gini, kita itu tidak perlu yang namanya pengakuan. Kecuali lu nasihatin gua, lu udah debater nomor 1 ditakutin Islam. Nggak ada yang kemarin aja lu dimaki-maki sama si Sugi. Dianjing-anjingin kalau jadi gini, pertama-tama kemarin di depan mata gua. Kita itu harus punya yang namanya kriteria yang kita sepakati. Kalau salah ngomong lo. Kalau misalnya kita tidak punya kriteria yang kita sepakati, maka standar untuk menentukan bahwa seseorang itu nomor 1 atau tidak, itu tidak jelas. Kecuali orang itu sudah menyerah dalam berdebat, lo nggak bisa. Ya, yang penting tuh orang itu satu ya. Lagian gue nggak perlu buat kok. Gua jangan lari-lari kemana-mana dulu Ga. Kita fokus dulu kepada statementmu. Gue bilang, iya, kan kamu bilang waktu itu. Lo kan nama-nama buatan gue, nggak pernah gue bilang seperti itu. Salah lo. Gimana? Gua dihadiri 3 juta orang di situ bukan berbicara tentang Zakir Naik. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Lah itu akan terjadi, gimana sih lo? Ini kan kamu bilang itu. Dengar dulu. Gini, waktu itu saya baca, kita kan berteman itu di Facebook. Saya bilang, ini Luga bikin status gini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama saya. Lu bikin buku tulis-tulis nama Zakir Naik yang udah jatuh, lu malu-maluin diri lu. Ini kita nggak lari kemana-mana dulu gini. Masalahnya kan ini. Zakir Naik itu udah jatuh. Dengar dulu. Pertama ya. Gini loh, gantian ngomongnya. Pertama-tama. Gimana, ada kasih timer aja ya? Gimana? Enggak apa-apa, kita ngobrol selu aja nanti ganti. Tapi jangan tumpuk-tumpuk loh, saling menghormati aja. Kalau masih tumpuk-tumpuk tak kasih timer nanti ini. Oke, jadi gini. Pertama-tama si Luga ini kan sering mengklaim bahwa gerejanya itu penuh roh, harus punya roh segala macam roh terus. Cuman yang saya lihat si Luga ini kebablasan tentang roh, akhirnya akalnya tidak lagi dipakai. Padahal saya selesaikan dulu Luga, biar saya selesaikan dulu. Ini suara siapa nih? Ya jadi gini, jadi mengasihi. Pikir kasih timer, ini anak bakal ngomong terus, ini anak gak bisa jatuh.
Kasih tema Jadi aja. gini, pertama-tama mengasihi Tuhan itu Berapa? harus Ya, Rencana dikasih pakai tema. waktu. Rencana ya dikasih- kasih 2 menit aja. Oke. Udah. 2 menit ya. Udah stop. Ya sekarang waktunya Adis bicara. Silakan. Udah, diam dulu sekarang. 2 menit ya. Iya. Silakan siapa yang bicara dulu nih? Adis? Ya. Gini. Ya saya duluan, saya kan yang membawa memberi dia Iya, tadi kan kamu udah ngomong panjang. Sekarang giliran saya. Kau diam dulu sekarang. Diam kau 2 menit ya. Nah, gini. Si Edis ini, dia menunjukkan dirinya menjadi debater top juga nggak bisa di Indonesia. Satu, dia nggak pernah masuk TV, ya. Terus yang kedua, saya sering melihat dia ini selalu dimaki-maki di Jum Islam. Artinya orang Islam tidak bisa menghormati dia ini. Dia ini tidak pernah dihargai di mana-mana. Ya, itu membuktikan bahwa dia ini nggak bisa jadi debater top. Satu, yang kedua, nggak ada organisasi yang mendukung dia. Nggak pernah dia mau ngaku dari gereja mana. Makanya saya katakan nggak ada organisasi, nggak ada donatur yang menyokong dia. Pendananya ini dia ini nggak ada, dia ini ngedanain sendiri. Misalnya dia jualan sayur, habis jualan sayur, untung dari jual sayur dibikin dia untuk berdebat. Kalau berdebat nggak boleh seperti itu, bro. Harus gereja yang mendanain supaya pendananya besar. Gua ini didanain sama GBI, ya. Ada sebagian, ada juga yang nggak mau, tapi ada juga GBI yang mendanain gua. Jadi pergerakan gua besar. Gua punya yayasan, walaupun masih belum akta notaris, tapi organisasi gua udah ada, ya. Markas gua udah ada, tanah gua udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta, disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja. Dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lu gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue lo. Kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak. Dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal. Kita harus mewakili organisasi. Lihat si Julfikar. Dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lu yang naungin lu siapa? Lu nggak mengakuin nama gereja lu karena gereja lu tuh bidat, mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, waktu habis ya. Waktu habis. Sekarang Lu bisa menjadi debater top di Indonesia nggak mungkin. ya. Enggak, waktu sudah habis ya. Kita hormati waktu. Jangan dibantah nanti kalau Adis berbicara. Silakan, Adis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu, tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Jum Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak. Ya, kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak. Ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kami ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kata kamu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta. Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun itu udah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu ya, dan kamu berdebat dengan Zakir Naik dan dia kalah ya, dan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah, dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu, seperti apa yang ada di dalam Bible, bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan dusta, penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu Luga. Kalau memang roh, saya percaya adanya roh, tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Begitu Luga. Ya, waktu sudah habis ya. Sudah riset. Ya, silakan Kak. Ya, saya bantah begini. Kamu membantah saya, itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat-mujizat. Saya sering mengusir setan.
Saya sering menyembuhkan orang, sering, bukan cuma sekali 2 kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mengatakan kepada Evi kamu akan dibawa ke surga. Dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, bang saya udah jadi orang Kristen. Loh kenapa kamu jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga bang. Ini kenapa? Saya juga pernah bermimpi akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV1 dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus bernubuat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu musir-musir setan? Lebih baik kamu bikin konter pengusir-pengusiran setan daripada kamu ngebacot di sini, nggak ada gunanya kok. Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu tuh guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu gak ada mujizat. Kamu bantah saya dengan mujizat, bukan nanya-nanya. Ini bukan bangkitin orang mati, celikkan mata orang buta, baru lawan lu. Ya, waktu sudah habis ya. Ya silakan Dis, 2 menit ke depan. Iya, jadi pertama-tama untuk lebih jelasnya memang si Luga harus membagikan layar itu kembali ya, postingan Facebooknya itu kalau belum dihapus sama dia ya. Jadi harus ditampil. Ada suara siapa itu? Jadi harus ditampilkan dulu status Facebookmu itu seperti apa bunyi jelasnya. Karena saya membaca itu jelas sekali bunyinya semacam itu ya, bahwa kamu mendapatkan penglihatan atau mimpi akan berdebat dengan Zakir Naik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi masalah kamu mengusir dan lain sebagainya itu hanya klaim-klaim kosong ya, belum dibuktikan. Jadi memang begini, kalau kamu mengatakan orang berdusta dengan nama Tuhan itu banyak, dan orang-orang seperti itulah orang yang sangat celaka ya. Ngapainlah datang ke rumah, oh di rumah ini ada penghuninya, begini terus diusir. Ya itu sebenarnya hanya halusinasi saja semacam itu ya. Itu sama seperti yang baru kemarin viral itu pesulap merah itu pada rumah diusir ini segala macam. Ya nggak ada, dibikin-bikin ada begitu. Kalau mujizat itu nyata, orang mati dibangkitkan, buta melihat, itu baru mujizat. Bukan saya melihat penglihatan begini, cuma asal-asal ngomong saja begitu ya. Nah jadi saya memang teringat dengan ayat-ayat yang di dalam Bible ya, bahwa nabi-nabi palsu di Israel yang dikutuk oleh Tuhan itu juga seperti itu. Mereka melihat penglihatan bohong ya. Mereka mengaku melihat penglihatan tetapi hanya mengikuti persangkaan belaka. Seperti itu banyak sekali memang oknum di gereja-gereja Kristen yang tiap hari ceritanya Tuhan berkata kepada saya. Tuhan berkata kepada saya. Dengan mudahnya berkata Tuhan berkata kepada saya untuk hal-hal yang nggak penting, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Nah, saya punya ayat untuk kamu nanti. Cuma sayang 2 menit ini udah habis. Nanti saya bisa bicara, saya kasih tahu sama kamu ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya bukan anti roh ya. Saya percaya dengan adanya roh, kuasa roh saya percaya, tapi tidaklah seperti apa yang kamu demonstrasikan. Seperti itu. Oke. Silakan Kak, 2 menit ke depan. Nah gini, dari tadi kamu tidak menunjukkan kuasa satupun. Kamu tidak membuat mujizat. Saya perlu ngajak kamu nanti ke tempat orang yang udah disantet. Coba kamu menyembuhkannya. Itu aja. Orang disantet itu banyak. Sulap merah itu bohong. Ya, itu juga nyari duit. Ya, dia aja juga sebenarnya dia juga salah. Santet itu ada karena Alkitab juga mengatakan ada. Ya, sekarang kamu membuktikannya dengan mujizat dong. Saya kan ngomong setelah melakukan mujizat. Kamu belum ada melakukan mujizat, kamu udah banyak ngomong dari tadi. Itu loh. Jadi kamu nggak ada kuasa di sini, kamu nggak ada bedanya sama si Antoni, makanya percuma. Kamu itu golongan antikristus, sama seperti Muri Wali, sama seperti si Rudi Wanet, sama seperti si Antoni tadi dari Advent, langsung nembak, itu kamu kerajaan. Labelnya antikristus, intinya kamu nggak ada mujizat. Kamu tanya-tanya lagi di Facebook, kan saya bilang,
Nubuatan Zakir Naik itu bukan nubuat. Saya nantangin orang bukan bernubuat. Tapi kalau nubuatan itu ada orang melihat saya berdiri di atas 3 juta, benar. Tapi bukan ada Zakir Naik di situ. Tapi kalaupun misalnya ada tantangan saya kepada Zakir Naik, itu bukan bentuk dalam nubuatan. Dan memang bisa juga dalam nubuatan. Dan dalam nubuatan Tuhan ini kan bisa aja Tuhan memberikan pengertian. Oh, Zakir Naiknya dengan kamu membuat perdebatan juga dia melihat juga dia udah bisa. Orang kalah bisa sebelum tampil bisa kalah loh. Dia nonton di YouTube dia merasa kalah bisa. Nggak harus tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu kapan di Stadion Bung Karno itu akan terjadi? Kapan? Sebentar lagi itu akan terjadi. Karena saya percaya akan. Jadi intinya tetap ya. Kamu mujizat. Lihat Andi Simon. Kenapa dia terkenal? Kenapa dia bisa kaya? Karena dia bikin mujizat. Nah kamu apa coba? Ngomong masuk Islam dan dimaki-maki, ntar masuk lagi, setahun kemudian tenggelam, baru masuk lagi. Nggak pernah konsisten. Ya, makanya waktu sudah habis ya. Waktu sudah habis. Silakan diselesaikan masalahnya. 2 menit ke depan. Ini anak nggak perlu diladenin. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama saya mau bacakan dulu satu ayat ya. Di dalam Yeskel 13 ayat 7 berbunyi begini. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Jadi saya memang melihat adanya satu fenomena, banyak sekali orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan ya, yang mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, dan tidak dengan segenap akal budi. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hatinya, tapi tidak dengan segenap akal budinya, dan tidak dengan segenap kekuatannya. Nah, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan penglihatan bohong. Ada orang begini, oh tadi malam saya dibawa ke surga, itu ada santet datang ke rumah ini, saya melihat. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang mana perkataan yang dari Tuhan atau mana yang hanya mengikuti nafsu-nafsu belaka. Ya, jadi begini, saya katakan sekali lagi sama kamu juga, saya tidak anti roh, saya tidak anti penyembuhan, saya tidak anti mujizat, tapi hal-hal yang terlalu murah dikatakan, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan barusan ngomong ini segala, itu banyak sekali seperti itu. Saya pernah ke gereja-gereja tertentu yang nggak perlu saya sebut namanya, 5 orang maju ke depan kesaksian, 5 orang ngomong Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan. Nah seperti ini saya bilang, janganlah terlalu murah berkata-kata Tuhan berkata kepada saya, padahal Tuhan tidak berfirman kepadamu. Ya, kalau Tuhan berfirman, pastilah Dia memberitahu hal yang penting. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan, diselesaikan. Saya bilang sama kamu, Ibu. Dan saya bilang, Yesus sudah memberikan standar muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepada Aku. Ada nggak tanda-tanda itu sama kamu mengusir setan dan Yesus? Justru kamu mangkal ucapan Yesus. Apa itu pengusiran setan? Setan nggak perlu diusir. Nah itu kamu kan sudah melawan Yesus. Yesus saja udah bilang, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan dalam namaku. Malah kau bilang, apa itu mengusir setan? Santet nggak ada, pesulap merah. Nah itu kamu udah melawan itu. Firman Tuhan kamu udah lawan, dan tanda-tanda itu tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ini guru palsu. Guru palsu yang berasal dari gereja bidat, yaitu mesianik. Waktu saya katakan mesianis bidat, ada nggak yang lawan? Nggak ada kan? Karena mereka terlalu kecil di Indonesia. Coba kalau AKBP yang selalu, AKBP masih lawan, karena gereja raksasa. Mana lu gak, laporin kok, masih ada begitu. Nah kalau dia ini siapa coba? Nggak ada, pendetanya juga nggak ada. Coba ada nggak pernah lihat dia ada di satu komunitas? Nggak ada, gerejanya dia nggak ada, dia main tunggal. Bawa dirinya sendiri, mendanain sendiri. Kita membantah orang itu modalnya mujizat, nggak bisa cuma modal bacot. Lu gak sesat, oke, mana buktinya? Saya menjelikan motor orang buta, begitu. Lu gak sesat, mana buktinya? Saya bangkitin orang mati. Lu gak sesat, saya bikin event di Stadion Gelora Bung Karno. Ini lu gak sesat, lu bikin buku Zakir Naik, lakunya juga nggak ada yang beli.
Jadi harus punya modal, bukan cuma ngomong. Kalau kau nggak ada mujizat, ya udah stop. Saya rasa cukup, nggak usah dilanjutin ya. Kau akan kembali ke omongan lagi. Ini luga ini kasihan, dia tuhnya tetap pengen mujizat elunya. Udah ya. Lama-lama lo gue tukang. Ya udah kalau begitu karena udah nggak mau meneruskan, silakan di closing dari Edis, kamu closing aja. Baik, saya tutup ya. Jadi pertama-tama, entah kenapa si Luga ini lari-lari ke masalah gereja, dan padahal kita ini tadi fokus kita berbicara tentang roh yang disebut-sebut oleh Luga ini, itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema, jangan sebentar bahas ini, sebentar bahas itu, macam anak kemarin sore. Dan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman, bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya, tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A, tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya, memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Apa santet yang kau maksud? Di dalam Bible udah itu, closing, jangan diserang. Ya, jadi maksudnya tadi sudah biarin dulu 2 menit ini closingnya. Ini jadi begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya wah ini aduh, bentar, harus diulang ini Jul. Iya, mujizatmu yang kutanya apa yang udah kau perbuat dalam permujizatan. Ini timber nanti timbernya. Diulang dulu. Itu kau jawab, mujizatmu apa? Nah, kasih 1 menit, kasih 1 menit. Kasih 1 menit aja dulu. Ya, jadi pertama-tama ya. Jawab, mujizatmu apa? Aduh. Enggak. Ini closing ya. Kalau masih diteruskan tak tambahin waktunya loh ini. Diteruskan apa di closing ini? Nggak usah cukup. Habis closing saya closing. Nah, kalau di closing kamu diam dulu. Ini biarkan diselesaikan. Tak kasih waktu 1 menit ini. Oke, silakan, Edis. Jadi sekarang ini banyak sekali yang namanya dukun-dukun palsu, ini palsu, ilmu-ilmu palsu. Aduh, nggak ada seperti itu. Yang betul-betul itu adalah pemanggil arwah. Kalau itu baru benar. Ya, orang memanggil arwah, memasuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia memberitahu itu benar. Itu yang benar seperti itu. Magicnya yang benar itu kayak gitu, yang betulan ada. Kalau cuma santet ini kirim ke sana, itu omong kosong semua. Tidak ada itu, ya. Kalau memang dia mau memanggil kekuatan arwah, itu orang panggil arwah orang mati, masuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia bicara, ngasih tahu. Itu baru ada seperti itu, ya. Dan itu memang kejadian seperti itu, memang ada semacam itu. Tapi kalau hanya suruh, ini saya mengusir ini, padahal apa cuman hayalan semua yang diomongin. Itulah saya bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nggak tiba-tiba itu yang sebenarnya semacam-macam itu sebenarnya orang-orang yang imannya masih lemah. Ini kan terima kasih. Ya, ini lu tak kasih waktu 2 menit. Oke. Nah, silakan Kak. Jadi dari tadi si Edis menunjukkan suatu mujizat. Ya. Dia tidak pelaku mujizat. Dia cuma memutar-mutar lidahnya dari ke belakang ke depan, ke depan ke belakang. Tapi dia tidak menunjukkan satu mujizat. Oke, Bang Luga, yuk kita ngusir mana yang sakit rasa kesurupan. Saya doain dalam namanya sembuh. Begitu bikin mujizat. Ini enggak. Ini anak ini gitu loh. Jadi intinya manusia ini tetap nol besar, ya. Saya udah tadi kata-kata tanpa kuasa sama dengan sampah. Kata-kata kalau tidak ada kuasa, tidak mujizat itu sama dengan sampah. Nah, itu dari diri si Edis. Karena kenapa? Dia tidak menunjukkan mujizat, dia tidak pernah menyembuhkan, dia tidak pernah mengusir setan ataupun menurunkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia tidak, dia cuma memutar-mutar kata-katanya. Jadi simpulannya udah cukup, nggak perlu dilanjutin. Dia ini manusia mujizat. Ntar juga kalau saya adu mujizat sama Mandau Kalimantan, putus di kepalanya, ya. Jadi rasa ini anak nggak perlu diinjirin juga, nggak akan pernah bertobat. Sama kayak Edi, sudah 5 tahun, saya 5 tahun lebih saya kenal dia, nggak berubah-berubah juga. Jadi tetap sama ya.
Si Rudi juga, dia juga sama. Jadi lebih baiklah kita menginjilin orang muslim, karena orang muslim diinjili masih ada harapan. Kalau dia ini jatuhnya sudah garam udah menjadi tawar. Apa gunanya jikalau garam menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Jadi mohon maaf ya, udah cukup, nggak usah dilanjutin ya. Sampai kapanpun kamu nggak akan pernah menunjukkan mukjizat, dan saya rasa udah cukup. Kamu sama si Antoni itu sama ya. Orang kayak kamu, si Anto, Hamsen, Nebawo itu nggak perlu diinjilin. Ya, waktu sudah habis. Ada ya. Ya, Oke, waktu sudah habis ya. muslim aja. Oke, silakan Mas Andi dihandle dulu. Mas Andi. Ya. Diatur dulu. Ya saya rasa cukup gitu ya. Kalau kali ini saya beri apresiasi, saya harus jujur loh ya, dari tadi saya monitor. Kali ini saya apresiasi sama Edis. Dalam berbicara ya terstruktur. Kalau untuk Luga selalu meminta Edis itu untuk bermujizat. Kalau kita menuntut orang di zaman sekarang bermujizat, tentu sudah tidak ada satupun orang manusia di muka bumi ini sehebat mujizat Yesus. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa bermujizat seperti mujizat para nabi. Jadi istilah mujizat itu sebenarnya tidak cocok untuk manusia di zaman sekarang. Karena apa? Pesulap bisa merubah air menjadi apa? Dan seterusnya itu bukan mujizat, itu namanya trik. Sesuatu yang sekarang ini yang terjadi di dunia nyata itu hanya trik, ada yang menipu, ada yang hiburan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Edis pasti setuju ini yang kayak beginian. Gimana Edis, setuju nggak? Ya, jadi gini, kalau dikatakan tidak ada yang bisa berbuat mujizat sama sekali, saya tidak setuju ya. Tapi kalau orang melakukan mujizat-mujizat palsu, seperti sakitnya nggak ada, tapi di topang tangan gini terus jatuh, gelebak gitu kan, itu sebenarnya apa? Yang disembuhin itu apa gitu loh, ya kan? Jadi banyak sekali oknum-oknum seperti itu ya, seperti bahkan kelas-kelas luar negeri ya, seperti pendeta-pendeta terkenal itu tipu-tipu kebanyakan dari mereka itu. Dan sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen yang termakan oleh itu. Itulah saya bilang yang mengasihi Kalau Tuhan. kamu bilang orang itu, kamu yang tunjukkan duluan, jangan muncungmu yang maju duluan. Tunjukkan mujizat, baru Kamu punya muncungmu mujizat maju. juga. Kamu punya mujizat. Iya, kamu tunjukkan dulu sekarang apa mujizat yang kau udah lakukan. Ya, Setidaknya kau pernah ke neraka, pernah ke surga, kek. Nah, ini yang saya bilang, klaim-klaim seperti inilah yang saya bilang. Yang ditanya, Klaim-klaim jangan maju, kosong. mujizat Jadi yang gini loh. maju dari tadi muncul maju. Iya, jadi pertama begini. Mujizatmu Banyak apa? sekali orang yang mengatakan saya dibawa ke Jangan kau surga, saya bantah, dibawa ke tunjukkan neraka. mujizatmu. Jangan dulu kau Bagaimana? bantah. Nanti kau kalau debat lagi pukul lo nanti kau. Jadi begini juga, pertama-tama Mujizatmu yang kau tunjukkan, muncungmu tutup dulu, muncul emang kamu dijahit ada dulu, mujizat? dijahit mujizat kau Kamu ada tunjukkan. mujizat? Iya, mujizatmu dulu kau Apa? tunjukkan, kan saya Mujizatmu udah bilang. apa? Apa Iya, mujizatmu? mujizatmu dulu apa? Jangan kau nanya terus. Dari tadi kan udah aku ngomong. Saya nggak pernah Sekarang kau mengklaim saya punya mujizatmu apa? mujizat. Saya tidak pernah mengklaim Ya, saya punya apa mujizat. mujizatmu? Saya tidak Mujizatmu pernah apa? mengklaim bahwa saya punya mujizat. Kenapa kamu menuntut Udah, saya kalau punya nggak mujizat? punya mujizat, kau mending jual sayur. Iya, makanya itu Udah kamu jelas, ya. apakah kamu ada mujizat? Udah jelas ya. Si Edis sudah mengakui dia tidak punya mujizat. Jadi udah semakin jelas dia tukang sayur. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu macam-macam. Ada karunia bermujizat. Ada mengusir setan, Bang. Itu yang pembahasannya kan mujizat yang diusir. Iya, setan apa yang diusir? Setan yang diam di rumah. Kau tunjukkan membantahnya, mujizat dibantah bukan dengan pertanyaan. Iya. Mujizat dibantah dengan menunjukkan. Itu saya bilang setannya pun tak ada, cuman ikut Jangan kau kata bantah tukang dengan obat. muncungmu yang bau itu, Sus Iya, Edis. tukang Kau obat bantah seperti dengan itu. mujizat. Kalau Jangan kita muncung yang kau pergi, ngomongin. Misalnya gini nih, kita Tindakan yang pergi ke tukang obat.
Kita pergi ke dukun, sama dukun dibilangin, oh ini ada setan siamu, dikasih daun begini. Itu semua omong muncung itu kan kata muncung. Sekarang mana mujizat yang saya bilang itu hanya omong kosong. Kalau mujizat ditanya jangan dulu kan diminta muncungmu, jangan ngomong dulu, biarkan muncungmu dijahit setengah jam, kemudian baru kau nanti dibangkitkan. Tuli mendengar, bisu bicara, itu mujizat. Kalau setan apa? Itu ucapan Yesus, bukan. Pernah nggak kau mengusir setan? Kalau mengusir setan itu orang yang misalnya kerasukan sudah berlama sekali, udah jadi orang gila misalnya, orang pernah gila. Gak? Dia pernah nggak? Orang dia sudah gila misalnya 5 tahun dia gila, dipasung dia gila di situ. Kamu sembuhkan itu baru mujizat. Kalau cuma pernah nggak kamu di rumahmu ada setan ini, ada setan itu, dia bilang, itu cuma kamu pernah melakukan itu nggak? Ini lama-lama gue getok palanya nih anak satu. Kalau bermujizat, tahu tinggal di mana sih? Tahu. Saya kasih tahu mujizat itu apa ya? Buta melihat, tuli mendengar. Iya, pernah nggak muncul melakukan? Kau pernah melakukannya nggak? Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya punya mujizat. Jangan banyakkan ngomong. Lah kamu pun tidak punya mujizat, bukan? Iya, kamu tidak bisa membantah orang dengan muncung, harus dengan tanda mujizat juga, karena Yesus mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, jadi saya bilang begini. Makanya kau bantah dengan karunia orang itu beda-beda. Ada karunia misalnya berbuat. Ada karunia bermujizat. Ada karunia mengajar. Ada karunia begini begitu. Jadi jangan kamu tuntut pukul rata bahwa semua orang harus berkarunia bermujizat. Tidak. Yohanes Pembaptis tidak bermujizat. Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat. Yohanes Pembaptis. Ya, jadi karunia orang itu beda-beda, Luka. Tidaknya kamu mendukung orang yang punya mujizat. Kalau karunia saya melihat kamu ini orang yang terobsesi. Hamba Tuhan yang membuat mujizat pahlawan semua. Saya lihat kamu orang yang terobsesi untuk bermujizat, tetapi kamu tidak punya kuasa itu. Akhirnya kamu hanya terobsesi belaka. Saya udah sering, gitu. saya sering pernah saya fight dengan pemilik 28 jarak 1 meter. Ya, jarak 1 meter. Ini yang saya bilang ceritamu tidak jauh beda dengan cerita-cerita yang dibongkar oleh setan. Iya, kamu pernah melakukannya enggak? Sekarang kamu pernah main enggak? Fight dengan Mandau Kalimantan jarak 1 meter. Pernah enggak? Itu kalau saya bilang cerita-cerita macam begitu, itu cuma cerita-cerita isapan jempol saja juga. Ini guru palsu ini nggak perlu diinjili. Yang seperti itu, kamu kebanyakan nonton videonya Dautoni. Akhirnya ceritamu kayak gitu. Udah. Kamu ajak Muslim aja ngomong. Udah cukup ya. Kamu ngomong. Seperti ini juga. Saya cuma sama kamu begini. Orang yang dikaruniai bermujizat, dia menyembuhkan orang yang misalnya tuli mendengar, buta melihat, ya, kemudian lumpuh berjalan. Itu bukan sakitnya nggak jelas, sakit nggak jelas datang terus didoakan terus jatuh. Apa itu? Apa yang disembuhkan dari yang itu? Tanya, kamu pernah melakukan orang buta melihat nggak? Saya tidak pernah mengklaim juga bahwa kau tidak pernah melakukan, ngapain kau ngomong kambing? Loh, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya bermujizat. Kalau kau tidak pernah melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Barulah kalau kamu tidak pernah melakukannya, jangan kau ngajarin orang. Saya membuktikan itu, masalahnya. Biarkan orang yang melakukan itu yang ngomong, jangan kamu yang ngomong. Loh, saya kan hanya orang bahwa apa yang kamu katakan, jangan kau yang ngajarin. Itu tidaklah benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Karena mujizatmu tidak jelas. Bukan kamu yang ngajarin orang, karena kamu tidak pernah melakukannya. Mujizatmu cuma ini, apa? Berkelahi dengan Mandau. Jarak apa itu? Itu mujizat apa itu? Oh, jadi besok saya temuin kamu ya, mau? Iya, suruh sini. Ilmumu suruh sini. Saya kencingin kepalanya nih, Ci.
Oke, coba buat Habis, tantangan habis. melawan Mando Kalimantan di YouTube. Bikin tantangan. Suruh sini, sudah aku bilang Iya, suruh bikin sini. aja. Coba kau tantang dulu. Kau Iya, takut. saya tantang. Bikin videonya yang serius tantangnya. Sudah saya Tapi bilang, tahu. saya dengar dulu. Karena saya mengikuti Yesus, saya tidak pernah gentar sedikit pun Iya, makanya kau cerita buktikan omong besok kosong sama Mando semacam itu. Kalimantan. Coba kau dulu tantang, bikin video tantangan kepada Mando Kalimantan, lalu kau nanti Ini kan dimainkan. video ini kan video. Bukan, bikin video di channelmu. Bikin video di channelmu. Nah, ini juga nanti saya anukan di channel saya. Ya, Ini iya, saya bikin bilang video sama di kamu. channelmu, kamu lawan Mando Kalimantan. Kalau saya Kalau kau bisa, baru kau hebat. Nah, ini kan saya Begitu. bilang kamu tuh kebanyakan halu kamu juga. Oh, Gini loh. enggak, kamu saya bilang sama lakukan kamu dulu, gini, nanti dulu. setelah kamu Iya. lakukan baru kau ngomong. Jangan ngomong Ya, dulu kau dari makanya tadi. kau dengar dulu. Kau banyak Kamu begini. ngomong, kamu nggak Saya- pernah saya bilang bertanding, sama tapi kamu kau mulai begini, ngomong, aku udah Luga. sering bertanding. Luga. Udah puluhan Dengar kali aku dulu. bertanding. Kamu itu sudah dikuasai oleh roh halusinasi. Kamu Nah, itu iya, terlalu banyak kamu belum pernah bikin mukjizat, tapi kau udah ngajarin orang. Mujizat Biarkan orang yang bikin apa? mukjizat. Ada orang buta melihat, misalnya Rehab Bonke. Biarkan dia Mana buktinya mana? Kau mana buktinya? Menyembuhkan orang buta mana? Nah, kau juga tahu dari mana? Kau juga nggak pernah ke sana kok. Iya, mana videonya Kau aja menyembuhkan nggak orang pernah buta datang ke mana? KKR. Tadi terus kau mau nanya mana? Orang sering ke lain KKR. sekarang. Kok sekarang orang lain bukannya kamu tadi yang ngomong kamu punya Iya, mujizat? saya juga udah sering kok. Iya, Mana apa ada buktinya? mujizatmu kalau cuma Yang mujizat itu tidak bisa dibuktikan. Saya juga bisa cerita. Orangnya udah terima Yesus. Orangnya udah Bahwa terima saya Yesus. berkelahi dengan penunggu gunung anu. Iya, gunung- makanya cara membuktikannya Kalau dibikin cerita kayak pertandingan, begitu. dibikin pertandingan terus. Saya kan masih bikin Ya, pertandingan. gitu. saya teringat dengan ucapan Rasul Paulus bahwa di akhir-akhir zaman akan banyak sekali orang-orang yang percaya dengan Ini nanti saya bikin adu mujizat di Samosir, kau datang ya. Kau tinggal di mana sekarang? Kau tinggal di mana? Sudah saya bilang sama kamu. Saya tinggal di Samosir. Saya mau bikin adu Kalau saya mujizat. Kau datang. bersama Yesus, Kau mau macam datang. ilmu apapun Kau datang. Aku di Samosir. Aku di Sumatera Utara. Kau datang. tidak akan bisa. Takut. Disuruh datang takut. Kalau cuma ilmu-ilmu kayak begitu. Iya, makanya di sini banyak. Coba kamu sembuhkan orang yang kena santet di sini banyak, ratusan ribuan orang. Nanti kau bawa, coba kau doain satu-satu. Ya, jadi pertama begini. Datang kau sini. Baik, saya cerita sama kamu. Orang Kau tidak datang ada sini. sakitnya pun, cuman gelisah tak bisa tidur, dibilang kena santet. Enggak. Orang cuma Enggak, sakit di sini. perut pun Ya, dibilang ya, kena santet. setidaknya. Kalau Setidaknya sakit kau perut, bukan. Ada anak benar kalau kemarin sakit bilang, perut, datang minumnya dulu. Milanta. Bukan Aku mau punya datang markas sama ya. Luka. Dengar Mana ya, sih? markas tuh King of King di Samosir jelas. Kau datang ke sini. Ya, kau datang. Tunggu kau datang. Kalau emang kau hebat. Di sini Udah. banyak dukun. Sudah saya bilang sama kamu, Loga. Banyak kan. Kamu itu sekarang Kusuruh kau datang, kamu takut Udah. Islam aku kusuruh ke sini datang. kau. Cobalah sekali-kali Kamu nya suruh nih orang bilang. merenung. Luga, kamu merenung, kamu berdoa sama Saya Tuhan. sudah bilang Kamu bilang begini, markas saya kamu bilang di begini, Luga. Samosir. Luga, kamu bilang Kamu begini. suruh datang ke sini. Luga, kamu bilang begini. Kusuruh kau datang, jangan kau Tuhan. banyak ngomong, kau datang ke sini. Betulkah kata Edis bahwa saya menderita penyakit halusinasi? Coba itu kamu doakan terus, Luga. Kamu buktikan dengan kau datang ke sini. dilepaskan dari roh halusinasi ini. Iya, membuktikannya kamu datang ke sini, buktikan. Kau kenapa Sehingga takut kamu- kalau kau benar? Luga, kamu tahu Kalau mitomania kamu memang benar saya halusinasi, silakan kau datang ke Ya. sini. Luga, kamu tahu Kau kan tinggal di mitomania? Riau, kan dekat itu. Naik Kamu tahu mobil itu cuma mania? 50.000 ya. Kamu tahu mitomania nggak? Apa tuh? Mitomania itu adalah semacam satu penyakit bahwa penyakit berbohong akut, bahkan dia ketika berbohong pun dia tidak tahu kalau dia sedang berbohong. Iya, kalau kamu mengatakannya itu penuh dengan tanda-tanda mujizatnya, kamu saya yakin. Nah, kau nggak ada mujizat yang kau lakukan. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya Iya, makanya kalau kau karena kamu nggak pernah mujizat, kau jangan ngajarin orang. Saya mau diajarin orang yang masalahnya bermujizat. kau tidak bermujizat. Saya tidak Kau mau itu hanya diajarin orang cerita-cerita yang tidak omong punya mujizat. kosong. Yang tidak punya mujizat di mata saya itu sampah.
Iya, sekarang oke. Apakah semua orang Kamu kan tidak punya mujizat. Apapun yang kau omongin di mata saya itu sampah. Kecuali kalau misalnya Bang Uga. Nah, apakah Misalnya semua orang dikarunia mujizat? Setidaknya kamu berkolaborasi dengan pendetamu yang punya mujizat. Apakah semua orang wajib dikarunia mujizat? Udah, begini. Tidak. Dengarin Oke. ya. Apakah pernah saya mengklaim saya punya mujizat? Kalau kamu tidak punya mujizat dan kamu pun tidak membawa-bawa nama teman-temanmu atau pendetamu yang bermujizat, berarti kau bawa nama diri sendiri. Kecuali bilang gini, Bang Uga gini loh. Saya ini sedang membahas klaimmu bahwa kamu memiliki kuasa, memiliki roh bermujizat dan lain sebagainya. Ternyata bagaimana cara saya katakan bahwa kamu berdusta? Dulu status Facebookmu mengatakan bahwa kamu akan berdebat disaksikan masalahnya statementmu juga tapi itu tidak terjadi. Dari Rasul Paulus itu gantian bro. Kalau memang kamu benar-benar guru, gantian ngomongnya, ya sopan. Kalau memang kamu guru yang benar, jangan kayak sampah kalau di sini. Ya gini, gantian kita ngomong. Kalau Rasul Paulus mengatakan orang sesat, dasarnya apa? Dia pernah membutakan mata orang. Dia juga membuat tanda-tanda mujizat. Jadi omongan Rasul Paulus Gimana Paulus membutakan mata orang? Dengarin dulu. Bentar. Nanti saya kasih waktu buat kamu. Enggak, ya. di mana Paulus membutakan mata orang? Itu yang waktu dia berhadapan yang namanya yang di satu kisah para rasul yang ada yang guru palsu yang mau mempengaruhi seorang gubernur. Kata Paulus, buta lah matamu, buta dia. Oh ya. Artinya, ya bentar bro. Nanti kita ngomong. Jadi gini, kalau kamu mengatakan saya halusinasi, nggak salah. Boleh-boleh saja. Tapi kamu mau punya modal kamu harus bikin mujizat. Kalau kamu tidak punya mujizat, Bang Luga, saya nggak pernah klaim bikin mujizat. Ya tolong kau jangan ngomong. Biarkan yang bikin mujizat itu yang menuduh saya. Kalau Andi Simon mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Daud Tony mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Kalau Pastor Niko mengatakan saya halusinasi, saya perlu pertimbangkan. Karena mereka semua punya mujizat. Nah, orang-orang yang bermujizat ini justru menghormati saya di dalam dunia perdebatan. Nah sekarang yang tidak menghargai saya kamu siapa? Gereja kamu aja nggak jelas. Kamu berasal dari gereja mesianik bidat yang di dalam Kristen itu bidat, itu jumlahnya cuma ratusan di Indonesia, nggak sampai ribuan. Yang orang sepaham dengan kamu tuh coba lihat. Kamu tidak pernah menunjukkan gereja kan, tim kamu nggak ada, kamu main tunggal, kamu berdebat itu main sendiri. Itu ngeri loh. Itulah menandakan kamu tuh guru palsu. Jemaat saya ada. Saya masih membawa nama GBI. Saya masih membawa Pentakosta. Dan saya pun berkumpul dengan mereka. Saya bergabung ngopi dengan mereka. Nggak ada yang mengatakan saya nabi palsu. Tunjukkan. Siapa pendeta GBI yang mengatakan saya nabi palsu? Kemarin saya baru ketemu pendeta Dr. Timotius Sardono di Samosir. Ya, malah dia suruh saya makan. Silakan makan Pak. Jadi jangan dia sering nonton video saya kok. Nggak ada saya dibilang nabi palsu. Itu gereja orang kaya loh. Ya, yang udah jemaatnya 15.000 orang. Itu pendetanya ketemu saya nggak berani dia mengatakan saya nabi palsu. Karena dia juga tahu kapasitas saya. Nah, kamu siapa? Jemaat kamu nggak ada. Siapa jemaat kamu? Kenalin saya, jemaat kamu nggak ada. Kamu bukan seorang guru, dan satupun manusia pun di dunia ini nggak ada yang percaya ajaran kamu. Coba tunjukin. Kamu tuh dari mesianik juga nggak ngakuin kamu, karena mesianik pun nggak pernah nyebutin nama kamu. Kamu cuma membawa diri kamu sendiri. Apalagi kamu mau ngelawan saya, penggemar saya banyak, fans saya banyak. Kau siapa yang ngefans sama kamu? Kusuruh nanti kau dipukulin orang, pecah gigi kau nanti. Tapi aku jadi berdosa. Nah kalau kau ngeri datang ke sini, saya tunggu kau sini. Kamu jangan banyak ngomong, kau kejar nanti kau. Weh Luga. Baik, jadi pertama begini. Cukup nih anak nih. Capek gue ngomong sama anak. Jadi pertama-tama tema kita adalah apakah benar klaim-klaimnya Luga. Ntar nanya lagi, Be. Si Luga mulai panik. Jemaatmu dulu, tunjukin mana jemaatmu, tim kamu mana. Kita tidak sedang ngomongin jemaat. Iya, kita sedang berbicara apakah kamu ini ngomong mewakili diri kamu apa mewakili nama organisasi. Juga panik ini. Aku tanya, kamu ini ngomong mewakili diri kau sendiri apa mewakili organisasi? Saya nggak pernah ngomong mewakili organisasi, saya bawa diri saya sendiri. Orang kalau mewakili diri sendiri itu nggak boleh ngomong sebenarnya.
Ya, jadi pertama begini ya. Ijul Fikar, Tema Yayasan kita siang BCC hari ini mewakili Majelis Ulama Indonesia loh, diakuin sama MUI loh. Nah, ini udah panik nih si Luga nih. Bukan Panik panik, ya. kau itu liar. Kamu tadi kamu ngomong saya mewakili diam. setan. Tadi kamu ngomong saya Kau diam. pendebat liar kamu tuh pendebat liar. Masalah kamu mau bilang liar, mau bilang apa, itu bukan tema kita. Tema kita adalah benarkah klaim-klaim Luga bahwa Luga punya kuasa roh bermujizat, bernubuat, melihat pernah masuk Iya, tapi neraka, kamu nggak punya jemaat mana organisasimu mana? Sekarang sederhananya Nggak ada orang Kristen pun nggak ada yang percaya sama tidak kau. baik. Oh, lari-lari masalah organ apa hubungannya dengan diskusi kita? Diskusi kita itu membahas tentang roh yang kamu klaim Iya, itu. roh itu Luga. ajaran agama, bukan Saya ajaran diri cuma sendiri. mau bilang Makanya kau dari agama mana? Luga. Kamu Kamu ini mewakili agama apa sih? Agama sedang Tiba apa agama Buddha? dikuasai oleh roh halusinasi, Iya, sehingga kamu ceritamu tak junturungnya. Iya, Sebentar kamu kamu bilang mewakili di bawah ajaran roh, agama siapa sebentar dulu? kamu bilang menyembuhkan orang, sebentar kamu bilang santet, sebentar kamu bilang ini. Ya, saya cuma mau bilang begini sama kamu, Mewakili Luga. agama apa? Saya bukanlah orang yang anti mujizat, anti Iya, kesembuhan kamu ini sebenarnya ilahi, dari agama apa dulu? apa namanya, anti ajaib, perbuatan ajaib. Saya tidak anti itu. Ya, saya termasuk orang yang percaya hal tersebut. Yang jadi pertanyaan, yang jadi kenyataan adalah bagaimana cara kita menguji apakah satu roh itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan? Sekarang saya tanya. Dengan Oke. cara bahwa Oke, apa sekarang saya tanya. tidak terjadi. Oke, sekarang saya tanya, sudah berapa Tidak orang yang terjadi, percaya ajaranmu? Berapa orang yang maka percaya ajaranmu? dipastikan 100% bahwa itu nabi palsu. Iya, siapa saja yang sudah percaya kamu omongan dulu dan pernah bacaan itu? update status di Facebook. Kamu bilang bahwa kamu akan berdebat, disaksikan orang 3 juta dan lain. Tidak terjadi perkataanmu. Dan dari situ saya simpulkan bahwa ceritamu semua yang kamu ke surga, kamu ini omong kosong. Oke. Sekarang ya gantian ngomong ya. Sekarang udah berapa orang yang percaya ajaranmu? Ya, siapa saja yang sudah percaya ajaranmu? Saya tidak mengajarkan ajaran saya. Saya Iya, mengajarkan siapa aja yang udah percaya, yang kau ajarkan? Siapa aja yang udah percaya? Banyak. Siapa aja? Dari tahun 2013. Iya, siapa? Siapa yang udah percaya? Tidak kurang dari 6 ustadz sudah percaya kepada apa yang saya Mana orangnya? sampaikan. Tunjukin. Saya udah diinjilin sama Edis. Coba pengakuannya. Sekarang begini, tema kita itu adalah menguji Iya, apakah tidak bisa kamu miliar, kamu tidak dinaungi oleh organisasi manapun. Tidak ada satu organisasi manapun di dunia ini yang mendukung kau, bahkan kau yang lahir dari Mesianis pun malu ngakuin kau. Luga, kamu percaya Mesianis saja tidak ada yang mengakuin kamu. Kamu percaya tidak bahwa banyak orang akan disesatkan iblis? Pertanyaannya, siapa Kamu saja yang sudah percaya sama tidak kamu? bahwa akan banyak orang disesatkan iblis? Itu sih juga. Iya kan, saya tadi pertanyaan saya kamu nggak sekarang jadi jawab jangan dari tadi. ngomong masalah siapa yang percaya atau tidak. Iya, masa kau sudah 10 tahun berdebat nggak ada yang ikut tahu, setidaknya jadi tertarik. itu luas dan banyak orang yang melaluinya, sedangkan jalan yang menuju kepada hidup itu sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Jadi jangan bermodal banyak orang. Makanya terus saya kamu bilang, mungkin boleh kebenaranmu. kita ngomong, tapi Justru omongan yang kita banyak harus ada mujizat yang Justru golongan yang menentukannya. banyak Ya. itu Nggak bisa itulah asal yang ngomong kalau Ya gini, Luga dan juga Edis, sementara ditahan dulu ya. Kita akan menanyakan kepada teman kita Kristen yang lain ini, biar fair di sini ya. Iya. Mimi Bos, selamat siang Mimi Bos. Bentar ya, Mimi Bos, silakan dibuka mic-nya. Di sini juga Siapa datang yang lagi Mas percaya Antoni. Dia dari Mesianik loh ya. Siapa yang percaya dengan Iya, kita akan tanyakan ke Mimi Bos, di sini juga Karena dia Antoni. tidak pernah Bagaimana? mengatakan identitas Mas dia. Mimi Bos. Sebentar Mas Antoni, sebentar. Mimi Bos kita beri kesempatan. Bagaimana Mas Mimi Bos?
Pandanganmu tentang diskusi ini antara Mas Luga dengan Mas Edi bagaimana ini? Pandangan saya tentang diskusi ini ya bagus sih. Edukatif ya ini. Edukatif ya, benar. Jadi di sini sebenarnya tidak ada yang kalah maupun menang. Semua kita kembalikan ke umat masing-masing. Bukan begitu, Mas Niti? Iya benar, tergantung personal. Kalau Meme Bos kan setidaknya dia masih ngakuin, saya dari Katolik, saya dari Protestan, saya dari Advent. Masih kuat. Si Antoni, saya Advent saya tahu organisasi walaupun tidak sebesar karismatik, tapi ada organisasinya. Bisa dikatakan organisasi pendananya juga kuat, gitu loh. Katolik, ya organisasi lebih besar lagi, organisasi raksasa. Nah kalau di sini apa? Dari gereja mana kita nggak tahu. Kita ini mewakili organisasi. Kalau kita tidak mewakili organisasi, mewakili diri sendiri nggak bisa. Karena ajaran itu bisa kita ajarkan dari muncung kita sendiri. Harus ada. Kalau ini saya setuju, Luga, saya setuju. Tetapi yang ditekankan oleh Mas Edi tadi adalah pembuktian mukjizat yang sering Luga omongkan. Nah di sini Mas Edi itu mempertanyakan daripada kualitas pembicaraan kamu yang menyebutkan bla bla itu kan permasalahannya di situ. Kita lari ke pembuktian. Bagaimana Mas Edi? Bukan begitu Mas Edi? Ya, bro. jadi saya jadi begini, saya tidak pernah mengatakan organisasi ini, organisasi itu sesat, tidak. Lalu Tapi mana? ada oknum-oknum di dalamnya, sekalipun saya tidak menganggap bahwa Luga ini mewakili karismatik atau mewakili GB, saya tidak menganggap itu. Saya menganggap Luga ini adalah pribadi tersendiri, satu orang, individual person ya. Jadi saya bilang begini sama Luga, kita itu sudah ditetapkan oleh Bible bagaimana cara menentukan bahwa roh itu dari Tuhan atau tidak. Itu tertulis jelas di dalam Ulangan pasal 18. Ya. Caranya bagaimana? Supaya orang tidak tanya kepada arwah-arwah, supaya orang tidak bertanya kepada bintang-bintang, supaya orang tidak bertanya kepada rasi bintang, tidak bertanya kepada jeroan binatang, tidak bertanya kepada ahli nujum, tidak bertanya kepada apa, supaya mereka bertanya kepada nabi. Nah, lalu bagaimana cara membuktikan bahwa dia nabi atau bukan? Sudah dikasih tahu kriterianya oleh Tuhan. Jika perkataannya tidak terjadi, maka itulah nabi palsu. Nah, dulu kamu sudah pernah membuat status di Facebook bahwa kamu mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan berkata kepadamu bahwa kamu akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan 3 juta orang, bla bla bla. Tidak terjadi. Oke, saya jawab ya. Dan dari situ dengan berpatokan kepada Bible, saya sebutlah bahwa kamu bernubuat palsu. Cukup ya. Gini ya. Gini. Nubuatan saya itu banyak, ratusan, di atas 100. Bagaimana kamu mengecek satu lalu menyalahkan ratusan nubuatan saya? Banyak sekali nubuatan saya. Kebetulan pas kamu baca salah satu di antara 100 nubuatan yang terjadi semua. Ada nubuatan itu yang belum terjadi. Dan memang kita nunggu terus karena ini belum kedatangan Tuhan. Karena itu memang lagi proses, ya. Jadi kalau masalah yang datang 3 juta orang itu kan ini kan memang belum terjadi dan memang belum waktunya. Ya kita tunggu dulu dong. Itu bisa aja terjadi tahun depan, bisa terjadi 2 tahun lagi. Nggak bisa kamu langsung saya misalnya dapat nubuatan terus kamu mana, nggak bisa begitu. Kan ada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu cuma 1 di antara 100. Masa kamu memiliki satu nubuatan terus kamu mengatakan semua? Kan saya bilang saya banyak bernubuat. Saya pernah bermimpi saya akan mengalahkan debater Muslim. Dan sudah terbukti saya viral gitu loh. Saya sering berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Kau siapa? Gitu loh. Kau ngomong tuh ada isinya gitu loh. Apa pengalaman kau dalam dunia perdebatan? Si Edi Prayitno, ketua dari AWF ya, salah satu pimpinan dari AWF, sudah ngomong ke saya tentang kamu. Luga ini dari mana? Luga si Edi sini. Saya pusing ngadepin dia ini dari organisasi mana?
Makanya saya bilang si Edis ini tidak akan pernah mengasih tahu nama organisasinya. Karena kenapa? Kalau seandainya dia menyebut satu nama gereja, misalnya gereja Advent, maka nanti dia akan dikejar orang Advent. Kalau dia mengatakan atas nama gereja, nanti akan saya cecar organisasi mana yang ngakuin kamu, gitu loh. Nah, kamu ini membawa diri kamu sendiri. Kalau saya menyebut nama GBI, kenapa? Saya bergereja di GBI kok. Saya pernah bermain musik di GBI. Saya pernah membawa jiwa ke GBI. Saya pernah membawa donatur ke GBI. Banyak sumbangsi saya di GBI. Ya, saya pernah membawa donatur loh. Ratusan juta ke GBI. Saya pernah jadi salah satu pemimpin anak jalanan sejak Bodetabek di tanahnya Ciputra. Itu membawa dana besar ke GBI. Jadi kalau saya bilang nama GBI, saya pernah punya andil di tanah Pak Ciputra saya. Tanya sekarang. Kau telepon sekarang. Saya pernah ada di situ. Ya, tanya si apa tuh? Saya nggak tahu ya si Luga iya, ini. makanya. Kenapa saya membawa nama GBI? Kamu menderita saya punya andil di GBI. Saya juga ikut membesarkan GBI. Biar kamu tahu. Luga, dengar, Luga yang tahu dari gereja mana? Dengar dulu Luga yang kukasihi, ya. Ini karena saya mengasihimu, makanya kamu saya peringatkan. Saya tidak pernah tanya kamu masalah jadi inilah jadi itu. Yang saya tanya kan tadi kamu tanya, saya tidak percaya Luga di GBI. Kau kan bilang, makanya saya tanya pendeta GBI mana yang berani menyangkal saya. Saya sering membawa duit ke GBI. Saya pernah nyumbang GBI. Mana sih kamu Luga? Makanya saya tanya, tunjukin dulu identitas kamu ini dari gereja mana? Gereja saya. Ini panik Luga ini. Luga udah panik. Iya, jawab dulu nama gereja kamu. Udah panik sih Luga ini. Panik. Kok panik sih? Luga, kita ini membahas tentang roh yang kamu miliki. Iya, persyaratannya ada. Kamu dari gereja mana dulu? Kok lari ke gereja mana dulu? Nggak peduli. Sebelum kita berdebat itu harus kita kalau mau berdebat itu harus diperkenalkan dulu. Kamu dari kerajaan mana? Kerajaan mana? Loh, saya dari gereja Tuhan. Tidak perlu nama pendetamu. Nama pendetamu siapa? Itu sekarang kami jangan mengeles, jangan membuat satu pengalihan bahwa kamu sedang berbuat palsu. Ya udahlah. Jadi jelas ya teman-teman. Bentar dulu. Jelas ya teman-teman. Ini pendapat liar. Ini nasihat saya sama kamu ya. Iya, kau nasihatin kamu aja nggak tahu nama gereja lu, ngapain kau nasihatin aku? Nasihat saya sama kamu begini. Iya, nama gereja kamu dulu biar kamu nasihatin orang. Keluarlah kamu dari roh halusinasi yang telah mencengkram kamu sekian tahun. Itu aja. Benar Edis. Keluar dari situ. Udah cukup ini ya. Yang satu. Memang dia nggak mau begitu. Memang ada tipe-tipe manusia itu memang dia keras kepala, liar, jadi tetap posisi di abu-abu, nggak mau keputusan. Yang keras kepala itu kamu Luga. Sudah tahu nubuatmu tak terjadi, kamu tak bertobat juga. Nah kan, ini anak bebal ini satu nih. Udah dijelasin masih nanya lagi. Saya hanya minta sama kamu, keluarlah kamu dari kuasa roh yang makanya kenalin dulu nama pendetamu siapa yang mendidik kau dari seperti ini. Siapa yang mendidik kamu? Terjadi banyak loh orang kena penyakit kayak gitu Luga. Saya punya. Des lu pikir lu dikuasai roh aneh gitu? Ya, menurut saya Luga dikuasai roh aneh. Dia dikuasai oleh roh yang membawa dia berpikiran halu terus. Nggak benar. Ya, tuduhan kamu ini sangat serius loh, Edis. Iya, saya memang gerejamu tuduhan sangat serius. Nah ini ini menyinggung saudara kita Luga nih ya. Tidak, jadi begini. Dia boleh menyinggung tapi kasih tahu dulu nama gerejanya, Dodol. Hari ke nama gereja sih? Apa hubungannya? Ya kau ini kan berbicara atas nama siapa sih? Atas nama diri sendiri? Ini sudah saya bilang dari tadi berapa kali. Ya kalau kau atas nama sendiri, kau jangan ngomongin Tuhan, ngomongin artinya ini ya, kalau boleh saya tengahin ya, artinya ini
ini sesama saudara seiman, yang Kristen dengan Kristen. Jangan bilang saudara seiman. Ya, katakanlah sesama Kristen ini ya. Kalau saya koreksi lagi, sesama Kristen ini saling membuka. Tujuannya Edis ini yang saya lihat, saya dengar, ini adalah memberikan wawasan, memberikan nasihat. Tetapi juga ini mempertanyakan tentang di mana letak kedudukan si Edis. Nah, di sini sebenarnya nggak nyambung. Satu sisi ingin pembuktian, satu sisi ingin pembuktian bagaimana Edis ini bisa berkata begitu. Posisi dia di gereja mana? Ini kan sebenarnya nggak nyambung ya, Edis. Loh, begini loh. Betul. Ya. Bentar. Edis ini hanya membuat satu pengalihan Edis untuk membahas klaim-klaimnya dengan lari membahas masalah gereja. Apa hubungannya? Iya, bentar. Diam dulu ya. Kamu tidak saya anggap bahwa kamu mewakili karismatik, mewakili GBI. Tidak saya anggap. Kamu hanya saya anggap sebagai satu pribadi. Kamu anggap juga nggak masalah. Yang sedang mengalami. Yang jadi masalah adalah tidak ada yang percaya omonganmu. Nggak ada satu manusia pun yang ikut dia. Yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Gitu loh. Orang-orang semacam itu banyak loh, yang menderita penyakit seperti itu. Itu namanya satu penyakit. Saya tidak tahu apa istilahnya penyakitnya, tapi ada itu penyakit semacam itu. Ya, artinya begini loh, saya cuma minta sama kamu begini. Keluarlah kamu dari kuasa atau cengkeraman roh yang terus-menerus membawa kamu kepada pikiran-pikiran kosong yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Nah, Dis, kamu berkata begitu tuh, dasar kuatnya apa kepada Luga? Oke, saya tunjukkan. Dulu, saya kan berteman sama dia di Facebook. Dia bikin status bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik, disaksikan oleh 3 juta orang, kemudian akan sekian banyak orang menjadi Kristen dan lain sebagainya, tapi tidak terjadi. Nah, ini coba diklarifikasi oleh Luga, bener nggak menulis begitu? Ya, saya jawab ya. Saya ngomong kayak gitu, saya masih punya dasar. Saya pernah debat dengan Moko Ginta, yang senior, sama-sama senior dengan Zakir Naik. Jadi kalau saya ngomong kayak gitu, diam dulu kau, ya. Saya ngomong kayak gitu, saya dasarnya ada. Saya sudah pernah berdebat dengan mbah-mbahnya debat di Indonesia ini, ya. Zakir Naik dengan Moko Ginta itu nggak terlalu jauh, sama-sama aja itu. Bahkan lebih tua, bahkan masih lebih tua Moko Ginta. Moko Ginta masih punya 50 buku. Dan saya sudah 7 kali debat dengan Moko Ginta. Jadi kalau hanya dengan debat dengan Zakir Naik, menurut saya itu bukan suatu mimpi. Karena itu pun menurut saya itu masih terlalu biasa, ya. Karena Zakir Naik pun di mata saya juga bukan siapa-siapa, dan dia juga udah bangkrut gitu. Nah, kau tuh siapa? Kau debat sama siapa, Ucok? Kau tuh udah debat sama siapa? Sama si Edi Praetno pun kau nggak mampu berdebat. Pernah nggak kau debat terbuka sama si Edi? Makanya kau jangan bermimpi, kau tuh jangan halusinasi, kau yang halusinasi. Aku berdebat sudah pernah membuktikannya 7 kali debat dengan Moko Ginta. Ya, 7 kali saya debat dengan dia. Kau berapa kali? Pernah nggak kau ketemu sama Moko Ginta? Opung kau aja lampen lebar, minta nomor HP-nya Moko Ginta sama saya. Ya, apa yang saya tanya dengan apa yang dijawab pun udah nggak nyambung. Itu sama aja, itu kapasitasnya. Intinya saya sudah pernah debat dengan Moko Ginta, itu sama kapasitasnya. Yang saya tanyakan bukan itu, Luga. Itu sama, Dodol. Zakir Naik juga biasa aja. Moko Ginta juga pendebat yang luar biasa, Ucok, kolor. Ini apa yang kau debat sama siapa memang? Kau sudah pernah berdebat dengan, jangan Moko Ginta dulu deh. Pernah nggak kalau debat sama Edi Praetno? Pernah nggak kau debat sama Menem Ali? Dulu ada satu golongan bahwa kiamat akan terjadi hari apa? Dan mereka berkumpul di lapangan, tapi tidak terjadi kiamat itu. Ya, kau itu debatnya sudah sama siapa aja? Saya debat sama Moko Ginta sudah sering. Kau debat sama siapa? Ya, jadi saya cuma mau ngomong gini, banyak orang yang kau berani ngomong, kau halusinasi sama aku, beneran kau cuma debat-debat dia tidak mengerti kebenaran. Ada orang ngomong ini apa kalau dekat nih gue banting. Saya cuma tidak ya, sebentar akan saya tracing dulu ya tentang permasalahannya itu tulisan Luga di EB. Apakah benar ini EB-nya yang ini? Bener nggak? Satu tahun ya? Saya banyak. EB saya banyak. Nah, ini yang mana? Postingannya yang mana? Kan ini poinnya di situ tuh. Tuduhan Edis mengatakan Luga akan berdebat. Yang mana ini? 2017 itu saya lihat. Begini ya, kan saya bilang, saya dengerin ya,
Saya mau nantang Zakir Naik. 2017 sudah nggak ada Pak Jul. Dengerin dulu ya. Saya bikin tulisan. Saya menantang Dr. Zakir Naik debat. Soalnya banyak B-nya ini. Dengerin dulu Julfikar. Saya menantang debat Dr. Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu ini ide saya, tiba-tiba Hani Kristianto mengundang Zakir Naik di Stadion Bekasi. Jadi saya tidak mengatakan bersamaan Zakir Naik yang nonton 3 juta. Saya tidak mengatakan bersamaan, tapi itu beda cerita. Yang satu penglihatan tentang teman saya, melihat saya berdiri di atas 3 juta, lalu mereka berseru saya Nabi dan Rasul. Ini masa 2 pernyataan kau gabungkan jadi satu? Kau kan penipu di sini, sayur. Kau gabungkan 2 pernyataan menjadi satu. Kau kan biar lebih enak. Kalau itu statusmu belum postinganmu belum kau hapus, coba lihat sekitar tahun 2017. Mana saya ngomong bahwa saya bernubuat, saya akan mana postingannya? Mana buktinya? Tunjukkan biar lebih jelas bunyinya bagaimana. Makanya kau yang tunjukkan karena kau yang mengatakan itu Facebook saya kan sudah nggak ada. Saya mana tahu. Nah itu namanya. Makanya karena kau nggak bisa menunjukkan, kau kalau di kantor polisi habis loh kamu loh. Itu namanya kau berkelit. Itu namanya kau berkelit. Jadi begini. Iya, makanya kamu kan tidak bisa menunjukkan nih, karena kamu tidak bisa menunjukkan. Saya tidak pernah ngomong itu. Bunyinya begini. Saya kamu doang. Kamu tidak pernah mana buktinya. Akan berdebat dengan Zakir Naik. Mana postingannya, lontong 3 juta. Nah, kan kamu ngeles sekarang. Tadi kamu udah iyakan itu. Sekarang kau ngeles. Inilah yang namanya kau pintar bersilat itu lidah. pernyataan 2 yang berbeda. Satu pernyataan teman saya. Saya ingat apa yang saya lihat waktu itu. Iya, masa bukti yang sekarang, mana bukti tulisannya? Iya, makanya kau tunjukkan Facebookmu. Ya, aku kan nggak punya Facebook lagi. Aku kan tidak punya Facebook. Facebook saya sudah 6 kali diblokir orang. Tadi barusan kau akui bahwa dari sekian banyak nubuatmu banyak terjadi. Makanya ditunjukkan buktinya. Jangan kau disebutkan pasal penipuan 378 penipu kau. Gini loh, pertama gini aja, Luga, apakah kamu percaya bahwa saya mengasihimu sehingga saya katakan? Bukan masalah itu, kau udah memfitnah saya, mana buktinya? Loh, barusan kau tadi mengakui bahwa dari sekian banyak mukjizat, jangan gara-gara hanya satu yang seperti itu. Kan saya kan sudah lupa kejadiannya, makanya tunjukkan buktinya mana. Perasaan saya nggak pernah ngomong gitu deh. Kalau salah itu bukan dari Tuhan. Iya, makanya mana tunjukkan tulisannya mana. Loh, Facebookmu kan yang tahu kamu. Gimana sih? Kan kamu yang bilang saya menulis seperti itu di Facebook. Saya kan udah nggak punya Facebook. Sudah 2 tahun saya nggak punya Facebook. Berarti udah kau hilangkan. Ya udah, makanya kalau nggak ada bukti jangan kau main-mainkan di sini. Ya udah, sekarang kau klarifikasi. Sekarang bagaimana dulu perkataanmu bagaimana? Kan saya bilang ada teman saya bernama Eli, dia mendapatkan penglihatan tentang saya. Saya berdiri di atas 3 juta orang, dan lalu orang banyak itu mengatakan saya Nabi dan Rasul. Itu penglihatannya si Eli. Nah, lalu penglihatannya si Eli kok bisa kau gabungkan dengan tantangan Zakir Naik tuh gimana otak lu? Otak lu tuh ada di mana? Terus yang anu gimana? Saya menantang Zakir Naik debat di Stadion Gelora Bung Karno, saya bilang. Nah, sekarang kenapa kau gabungkan 3 juta dengan Zakir Naik? Otakmu ada di mana? Enggak seperti itu. Kenapa kau gabung-gabungkan? Kau sudah berpikir. Yang saya lihat bukan seperti itu. Yang saya lihat kamu mengatakan bahwa tunjukkanlah buktinya biar ada bukti tertulisnya. Jangan cuma kau ngomong. Makanya kau saya konfirmasi sama kamu. Sekarang berarti kau salah baca. Berarti kau salah membacanya. Kau tidak baca jelas. Baik. Sekarang saya minta kamu atas nama Tuhan berbicara. Betul tidak? Dulu kamu pernah bilang begini, bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi seorang pendebat. Betul. Dan kemudian akan ada 3 juta orang atau berapa juta orang begitu akan murtad. Terus Anda katakan bahwa Zakir Naik akan dikalahkan dan kamu akan berdebat dengan Zakir Naik. Betul tak?
Saya mengatakan saya akan berdebat dengan Zakir Naik. Dan itu berbeda lagi dengan murtadnya Manitia. Itu berbeda lagi. Itu beda. Luga, dengar dulu. Beda. Makanya kamu saya konfirmasi. Makanya kalau kamu tidak punya buku tertulis, jangan kamu asal ngarang-ngarang. Seperti si iblis kau jadinya. Ada Luga, Tuhan Iya, buktinya mana? Makanya kalau ada kayak gitu kau screenshot supaya ada bukti di persidangan, Bucok. Sekarang gini. Kau kan mau mendakwa orang, kau harus rajin. Kalau kau ingin mendakwa orang, kau harus rajin screenshot supaya ada bukti. Sekarang giliran ditanya buktinya kau nggak ada, kasihan kaunya. Facebookmu yang mana? Yang mana Facebookmu biar saya cek lagi? Ya, asal sekarang ya, kau cari deh, terserah. Cari aja. Buka dulu Facebook saya. Cari. Saya lihat dulu Facebook saya. Karena kita udah lama ini. Facebookmu banyak sekali. Inilah bukti orang Kristen teman-teman. Yang cuma nama Facebook itu berbohong, nipu kerjanya. Lugahon Tambunan. Kerjanya mau nipu aja. Nipu apanya Luga. Kau masuk neraka kau sama si Rudi kau. Kerjanya mau berbohong aja, nipu aja kerja kau. Ini bukan Facebookmu yang dulu ini, udah ganti lagi di Facebook. Kan saya bilang Facebook saya selama 12 tahun itu udah ganti 6 kali. Terserah kau cari sampai kepala kau. Facebookmu bukan ini berarti yang dulu. Terserah kau lah. Dulu itu kau kalau nggak salah begini, Tuhan bilang sama saya, jangan kau menduga-duga, Ucok. Itu harus ada, makanya harus ada barang bukti di persidangan tuh harus ada barang bukti. Makanya kalau kamu fitnah orang, kau rajin-rajin screenshot. Masa kau mau main, kau nggak screenshot, harusnya kau screenshot, kau simpan selama 10 tahun. Facebookmu tuh itu udah 2017 juga. Nah iya, makanya kalau nggak ada misalnya bukti baru, kau cari bukti baru, kau cari kasus baru. Percuma kau fitnah-fitnah orang tapi nggak ada buktinya. Ada tapi nggak ada buktinya, kan bohong namanya. Penipu namanya kau. Itu Luga, kau cuma berkelet aja sekarang. Iya, makanya mana buktinya, screenshotnya mana? Itu harus ada barang bukti di pengadilan, jangan main tuduh-tuduh orang. Jelas kok, screenshot mana. Ya kalau ada bukti kan berarti kau penipu namanya. Simpan sesuatu yang nggak penting. Iya, makanya. Sekarang contoh nih. Ini statement ini kita ngalihkan topik aja nih. Ini kamu bilang begini. Upah menolak Yesus dipasang microchip 666. Ini apa ini Luga? Apa hubungannya microchip 66 ini Luga? Dari sini saya sudah tahu bahwa pemahamanmu tentang Bible itu sudah banyak keliru Luga. Udahlah. Ini anak udah nggak bisa nunjukin. Jadi, resmilah kau penipu ya. Udahlah. Ini kau bikin lagi status begini. Muslim akan ditanamkan microchip di tubuhnya 666. Apa ini kayak begini Luga? Mana ada begini seperti ini? Kamu kait-kaitkan dengan kitab Wahyu pasal 13. Ini nggak ada Luga. 666 itu bukan microchip. Udah nggak ada bukti, dia ganti kasus karena buktinya nggak ada. Tapi bukan nggak ada bukti, kau tadi sudah mengaku itu. Memang kau berkelit sekarang. Ngaco kau, makanya kalau mau membuat suatu gerakan. Ini kok banyak banget kasus sih. Barang bukti rekaman, bukti omongan. Setidaknya kau cari bukti baru. Saya begini aja sama kamu Luga. Pertama-tama, kalau kamu bilang tentang roh, kuasa roh, mati, dibangkitkan, tuli mendengar, itu memang ada. Tapi yang kamu klaim, yang kamu bicarakan ini, itu masih jauh dari itu semua. Intinya kamu di mata saya guru palsu, kau masuk neraka sama si Rudi. Ya, kamu masuk neraka aja. Neraka kamu. Ya, kamu tahu neraka kan? Kamu masuk neraka aja lah. Capek gua ngomong sama lu. Di Bible ada neraka Luga. Kau masuk neraka aja maupun kau. Di Bible itu tidak ada neraka. Iya, kau masuk neraka aja. Kan neraka aja kau tak tahu. Di dalam Bible itu tidak ada neraka. Yang ada itu Gehinom, lembah Hinom. Itu kamu itu jurus ular doang, termuter. Kau tuh jurus dipegang dari sana.
Ini anak bukan berdebat, cuma memang mau ngerecok-recokin doang. Datang sana, ngerecokin, baru tak keluar lagi, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Juga Udah tahu nih manusia satu ini. Kan yang lain mungkin ntar tahun pernah loh, 1 tahun ya anak nggak nongol loh. Setahun nggak nongol, tiba-tiba nongol lagi, tiba-tiba hilang lagi. Ini anak belut, makanya orang kayak gini nggak perlu diinjilin. Ingat loh, orang-orang Kristen loh. Ada tipe-tipe manusia yang nggak perlu diinjilin. Kalau Muslim masih bisa diinjilin, tapi kalau dia ini nggak bisa. Inilah yang disebut guru palsu. Guru palsu itu nggak perlu diinjilin. Makanya gue nggak pernah mau berdebat sama dia. Dianya aja maksa-maksa dari tadi. Udah kan gue bilang udah selesai. Masih ngomong, tapi memang gue harus perlu luruskan. Setelah gue luruskan, nggak akan gue ajak lo debat lagi. Udah, stop. Tidak pernah saya punya niat berdebat dengan kamu, Luga. Cuman Saya tadi berdebat sama si Antoni. Kamu yang nafsu, ya. Ingat. Kamu yang tadi nafsu mau debat sama saya. Mengatakan saya yang itu, saya hanya mengcounter saja apa yang udahlah. Nah, kamu udah counter tadi kan? Udah seperti itu. Ini tidak ada tentang perdebatan atau enggak. Saya cuma mau mengingatkan kamu begini. Nggak usah kau ingatkan, kan saya bilang. Nggak usah kau ingatkan, karena di mata saya juga kamu guru palsu. Masalahnya. Seperti yang kamu katakan semua tidak benar. Iya, karena kamu satu nggak punya mujizat. Kamu nggak dibaptis Islam. Kamu tidak berbahasa. Kamu berbahasa roh nggak? Ya, saya tidak pernah mengklaim itu. Kamu berbahasa roh nggak? Oh tidak, saya tidak pernah mengklaim itu. Nggak, maksudnya kamu sehari-harinya berdua berbahasa roh nggak? Tidak. Pantesan aja si lontong. Udah. Ternyata gua lawan tukang sayur udah. Ya, jadi saya cuma mau bilang begini. Oke, cukup ya. Kalau udah ada serangan cukup ya. Orang dikaruniai macam-macam. Pertama, ada yang dikaruniai bernubuat, ada yang dikaruniai bermujizat. Jadi si Edi ini ya, teman-teman ya. Ini closing ya. Kamu tidak dikaruniai mujizat juga tidak dikaruniai bahasa roh. Yang kamu teman apa nggak ada apanya. Jadi teman-teman, jadi sudah jelas ya. Enggak, bahasa roh itu. Iya, udah bro, saya nggak buka pembahasan bahasa roh. Ada orang yang mengartikan apa yang dikatakannya. Saya tidak buka pembahasan Edis, udah saya bilang. Kalau saya orang berbahasa roh, dengar buka. Kalau orang berbahasa roh, dia tidak tahu apa yang diucapkan. Tetapi ada orang saya tidak mau membahas bahasa roh. Jadi yang akan mengartikan bahasa itu bahasa roh. Itu bahasa roh. Udah dibilang saya tidak mau membahas bahasa roh, malah ngomong. Makanya harus dikonfirmasi. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh, Ananias ketika dia berdoa, kamu akan bertemu dengan seseorang begini-begini dan dia buta matanya dan kamu akan maksanya debat sama gue. Gila ya, nafsu banget nih debat sama gue, mau cari pansos sama gimana. Itu baru namanya jelas, bukan cuma pribadi-pribadi. Saya kan tidak minta penjelasan kamu, kok mau jadi pansos apa gimana sih? Kok kamu bilang kamu berbahasa roh? Kalau saya kan tidak mau bahas bahasa roh, kok kamu malah ngomongin bahasa roh? Itu bukan bahasa roh, bahasa roh. Itu bukan itu. Gimana sih kamu? Oke. Bahasa roh. Gantian ngomongnya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan oleh seseorang oleh kuasa roh. Dia tidak tahu apa yang diucapkan, tetapi ada orang lain nanti yang akan mengartikan bahasa itu. Iya, udah ngomongnya gantian dulu, Cok. Penglihatan pun bukan penglihatan sendiri-sendiri. Bilang gantian ngomongnya. Dikasih kamu contoh, misalnya Ananias ketika dia berdoa, dia melihat satu penglihatan bahwa nanti ada orang datang kepadamu begini-begini, matanya buta, dan kamu doakanlah dia, tumpangkan tanganmu di atas kepalanya, maka dia akan melihat lagi. Itu baru benar, bukan cuma penglihatan urusanmu sendiri, gitu loh. Bukan belum sendiri itu. Kalau penglihatan itu bukan tentang urusan pribadimu. Penglihatan itu nanti akan ada orang yang mengkonfirmasinya. Contoh lagi, misalnya di dalam Bible, ketika misalnya,
Ketika misalnya Samuel ya dikatakan bahwa besok akan datang orang seperti ini, badannya tinggi begini bla bla bla, dan kau urapilah dia menjadi raja Israel. Ternyata besok datang beneran orangnya, siapa? Saul. Jelas gitu loh. Penglihatan kok cuma penglihatan sendiri tentang mandau terbang. Apa itu luga? Ceritamu sih yang percaya itu siapa sih yang percaya ceritamu itu kalau bukan pengikutmu? Silakan. Malu aku lihat si Duga ini. Oke, bentar ya, bentar. Malu saya. Jadi bentar. Jadi teman-teman saya kan bilang saya tidak mau bahas bahasa roh. Dia malah ngomong bahasa roh. Oke. Ini anak nafsu banget debat sama gua. Nafsu banget dia. Untuk mungkin mau naikin ratingnya kali. Jadi gini. Dia ini sama-sama si Bom. Sama-sama Rudi. Ya, walaupun beda merek. Ini mereknya Mesianik, Rudi mereknya Protestan, Bom hidup di dua alam. Karismatik Protestan dia mainkan. Tadi si Anthony Advent sama ini, semua menolak bahasa roh ini. Stephen Tong punya nih. Jadi ini anak, inilah yang disebut guru palsu. Ya. Gua ngomong dikit. Guru palsu, Luga. Bentar dulu bro, satu-satu lawan gua, satu-satu nanti. Nah jadi di sini ini semua ini dibawa ke pihaknya Katolik nih semuanya, sama nih. Jadi dia ini sebenarnya dengan Bom ini sama ajarannya, sama-sama menentang mujizat, bahkan dengan Islam pun sama, satu roh tidak berbahasa roh. Lihat Muslim juga nggak mau berbahasa roh, nggak mau Muslim, Buddha, Hindu nggak ada yang mau bahasa roh tuh. Bom, Rudi Yohanes. Nah, jadi ini satu kerajaan sebenarnya, cuma beda merek aja. Nah, makanya kalau saya berdebat dengan Edis, Muslim akan lebih pro ke dia karena agak mirip-mirip ajarannya. Gitu. Jadi saya rasa cukup. Jadi dia ini fix guru palsu. Ini kamarnya di 309 di neraka bareng si Bom ini. Udah cukup ya Edis ya. Oke, kalau sama Muslim gue mau berdebat deh. Kalau sama anak satu udah sorry lah. Saya pertanyakan dulu kau, Luga. Nyalak nafsu banget sih debat sama gua. Udah cukup. Tanya dengan kamu. Kalau teologi dulu, kau pendeta. Satu aja saya tanya, bisa kau jawab nggak? Luga. Logi. Ya kalau tukang tanya mau ngapain nanya-nanya sih? Katanya kamu teologi ya. Nggak usah. Kau udah sayur, udah. Hewan punya roh nggak? Tanya aja mau opung kau. Lah, opungmu nggak tahu, tolol kau gue. Hei, jangan menyerang pribadi. Iya. Jangan menyerang pribadi. Itu menyerang opung saya. Tarik. Ini kalau gua ketemu di jalan nih gua banting-banting ya anak satu. Jangan. Itu menyerang pribadi. Sama itu. Diskusi yang baik. Jawab. Kamu sebagai perwakilan Advent. Hewan, apakah punya roh apa enggak? Ya, jawabannya begini. Kamu sebagai perwakilan Advent dengan bukan perwakilan pribadi saya ini, pribadi. Ya. Tadi kau tanya si bercipokan sama si Edis, ya. Kamu cocoknya berkawan sama si Edis. Kalian tuh satu kerajaan. Gereja gembel. Yesus di dunia ini tidak punya gereja, tidak punya tercatat di gereja sidang mana. Yesus dia mengabarkan Injil, ya biar tahu kau. Jadi nggak usah tanya-tanya sidang mana. Yang penting mengabarkan Injil yang benar. 5.000 doang kagak naik, nggak bisa berkuasa di Indonesia ini, Cok. Jadi saya tanya, apakah hewan mempunyai roh apa tidak? Jawab. Kau mau ngajarin aku, kau tukang sayur. Kau ngajarin, aku nanya. Kau usah kau nanya kau masih Edis sama opung tahu. Memang kau tolong nggak bisa menjawab. Edis itu opung tahu, mana dia. Nggak bisa jawab, kau jawab itu. Ngapain kau jawab kau tukang sayur? Jawablah, punya roh apa enggak? Itu aja. Kan ku bilang, kau tanya sama opung kau mau lagi si Edis. Opungmu lah. Masa opung saya kau tanya? Jawab. Berarti kamu bukan teologi, abal-abal. Jangan menyerang pribadi dong. Kita diskusi, apalagi kita sama alat Batak. Nggak boleh gitu. Iya, tapi dia itu selalu memojokkan orang lain, nggak bagus.
Ini jemaatnya di Indonesia cuma 5.000 jemaat di Apakah hewan Indonesia. mempunyai roh apa tidak? Iya, gereja susah, kau jangan nanya. Susah. Kau yang susah. Yang lebih susah si Edis, gerejanya nggak ada. Nggak masalah kalau apa. Yesus juga nggak punya gereja. Cokap. Yang penting pengikut Yesus itu aja. Ini tukang sayur nanya-nanya lu. Gila lu. Bisa kau jawab nggak? Kalau nggak bisa Kau nggak level Cok. Kau levelnya saya masih kasih Edis. tahu. Teman-teman tolong diadu aja nih si Edis sama si Enggak. siapa? Edis sama si Juga. Antoni. Diadu. Hewan punya roh apa tidak? Kan saya Jawab. bilang kau tanya sama guru kau si Edis. Jawab dulu. Dia Kami sudah juga tidak punya mau roh. jawab Bapak Antoni. Kan Sudah. kau sebagai tukang Apa sayur, aja kau tanya punya. sama tukang sayur. Sudah jangan lagi menyerang pribadi, tukang sayur, tukang lontong, tukang apa, nggak perlu lah itu. Kita di sini kan kan gua berdiskusi bilang, kau sama tanya sama sama si orang Edi. Batak lagi. Aduh, memalukan. Udahlah. Pelajarilah dulu ya. Nanti kapan-kapan kita bertemu. Ya, jadi Advent di mata saya adalah gereja yang jemaatnya cuma di Indonesia cuma 5.000 kalau nggak 7.000. Ya, kalau Edis Mesianik itu hampir bisa dihitung jari. Itu mungkin hanya sebatas 500 kalau nggak 700 orang itu di Indonesia Mesianik itu. Lalu kalau karismatik itu sudah mencapai 30 sampai 40 juta di Indonesia. Jadi bukan tandingannya. Kalau Katolik masih boleh lah, masih ada perlawanan karismatik versus Katolik. Saya masih bisa ladenin debat akbar. Ini Advent jumlahnya cuma 7.000 di Indonesia, lu mau ngelawan gua? Ya elah. Muslim aja yang mayoritas terbesar di Indonesia juga lawan, apalagi yang lo cuma sekte kerajaan-kerajaan. Banyak orang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu alasanmu aja. Itu alasanmu? Bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan berapa orang? Oh, jadi maksudnya Banyak, kan? cuma 7.000 orang di sorga gitu loh. Nah, jadi masuk surga itu ndak begitu banyak. Biar kamu tahu. Tapi kamu pendeta dunia. Ya, bukan hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Nggak boleh gitu, begitu Antoni. Udahlah, jangan Ya, sampai kalau memang dia begitu. teologi, ya jawablah pertanyaan saya tadi. Kan gue bilang Hewan punya roh apa enggak? kalau gereja cuma 7.000 di Indonesia jumlah jemaatnya, itu nggak ada tiket untuk boleh nanya. 2 orang nggak masalah, yang penting Nggak bisa. penampilan. Standar saya cuma bersyaratkan organisasinya minimal 5 juta. Kalau nggak mencapai 5 juta nggak boleh nanya sama saya. Nanya aja sama si Edis. Kalau si Edis bisa. Sombong. Orang Masa sombong. jemaat cuma 7.000 nanya-nanya. Sombong. Waktu Yesus dicobain, lihat dulu dunia ini. Sembah aku biar engkau miliki ini. Waduh, sombong banget kau juga. Amit-amit. Ya gimana, Edis? Sudah diselesaikan? Sudah cukup? Antoni sudah cukup? Cukup. Cukup?